PKS minta gabung Prabowo, padahal selama ini PKS digadang-gadang akan berada di oposisi bersama PDIP. Keinginan PKS untuk bergabung dalam gerbong pemerintahan Prabowo disampaikan secara terbuka oleh Presiden PKS, Ahmad Saiku, saat memberi sambutan di Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-26. Dalam perhelatan itu, Prabowo tidak hadir, diwakili oleh Sekjen Gerindra Sufmi Dasko. Selain Dasko juga hadir Surya Paloh, Ketum Nasdem, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untaian syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Pernyataan penuh guyon dan akrab ini menunjukkan bahwa politik sudah kembali cair. Perhatian kini berfokus pada bagaimana menata lagi kehidupan bernegara dengan melibatkan sebanyak mungkin elit maupun elemen masyarakat. Prabowo selama ini selalu menunjukkan sikap untuk merangkul semua pihak. Prabowo senang jika terbentuk kekuatan nasional yang kompak, terutama di antara para elit. Seperti dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadly Zon, Prabowo selalu mengajak semua pihak dan semakin banyak semakin bagus untuk kekuatan nasional atau konsolidasi nasional. Tantangan ke depan terutama di tahun-tahun awal pemerintahan Prabowo memang tidak mudah. Bukan hanya kondisi di dalam negeri, tapi juga berbagai peristiwa dunia yang akan mempengaruhi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik. Itu sebabnya kekompakan para elit diperlukan agar negeri ini tidak terpecah belah. Komitmen ini sudah ditunjukkan Prabowo sejak awal, yakni bagaimana menjaga kesatuan atau rekonsiliasi dengan semua pihak. Program-program pembangunan baik yang berkelanjutan dari pemerintahan Jokowi maupun program-program yang jadi program unggulan Prabowo Gibran membutuhkan dukungan politik yang cukup stabil. Karena program-program ini, seperti makan siang bergizi gratis, dilaksanakan untuk kepentingan rakyat banyak. Bahkan dikatakan, program makan siang bergizi gratis adalah program investasi sumber daya manusia Indonesia ke depan. Keberhasilan program ini akan menjadi pertaruhan keberhasilan masa depan anak-anak Indonesia. Permintaan PKS dan juga P3 untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan Prabowo selama ini terbukti bisa diterima oleh para elit. Selain itu, juga menunjukkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan Prabowo memang sudah dalam jalur yang benar, sehingga banyak partai politik yang ingin ikut bergabung. Dan tentu saja, sikap Prabowo yang selalu ingin mengajak para elit bersatu menunjukkan ketulusan Prabowo untuk mengajak semua pihak bersama-sama membangun negeri. Men of our time.